Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di YouTube channel aku. Apa kabarnya nih hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, seperti biasa, aku mau share kegiatan hari ini. Hari ini diawalin dengan beberes rumah dulu ya, teman-teman. Karena ini tuh masih pagi tapi udah berantakan banget karena semalam kita tidur-tiduran di ruang TV. Jadi ini tuh kasur yang ada di kamar sebelah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kasur zaman-zamannya dulu pas aku masih ngekos. Jadi pakai kasurnya itu yang ukuran single gitu. Terus karena di kamar sebelah kan belum ditempatin gitu ya. Jadi ya udah kita iseng aja semalam itu nonton-nonton TV sambil rebahan gitu di sini dan ternyata enak banget sih apalagi sambil buka pintu gitu ya. Jadi udara-udara yang dari luar itu masuk. Jadi seger deh nggak gerah karena kemarin itu panas banget teman-teman belum hujan dan alhamdulillah baru dikasih hujan itu baru hari kemarin sama hari ini. Jadi pada saat bikin video ini tuh pas banget abis hujan gitu ya teman-teman. Tapi pas malamnya, kemarin malamnya itu belum hujan, masih gerah. Biasanya kan gitu ya kalau mau hujan itu pasti cuaca tuh kayak panas, gerah, terus nggak ada angin. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Terus habis itu aku mau nyapu-nyapu dulu sama ngepel dan itu kelihatan kamar mandi aku. Oh iya, mungkin ada ya beberapa teman-teman yang mungkin bertanya-tanya atau kepo lah sedikit. Kok nggak pernah sih nge-shoot kamar mandi? Kok nggak pernah sih di videoin kayak lagi ngebersihin kamar mandi? Sebenarnya ini bukan pembelaan ya teman-teman. Ini tuh emang karena akunya aja sih yang males ngerekodnya. Karena kan kalau ngebersihin kamar mandi itu tuh kan aku tuh nggak suka kalau pakai baju-baju panjang terus pakai hijab gitu loh karena itu gerah teman-teman. Soalnya kamar mandi aku itu cuma ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter doang. Jadi kan untuk ukuran segitu itu kan pengep gitu ya. Jadi ya kalau mau bersihin kamar mandi ya pakai baju biasa aja gitu, pakai daster, pakai baju rumahan. Sedangkan aku kalau misalnya ngevideoin kayak gini kan harus pakai baju panjang, harus pakai hijab gitu kan ya. Jadi aku tuh rada gak mau rempong gitu sih teman-teman. Tapi insya Allah next time deh kalau misalnya aku udah bener-bener niat ya. Terus pengen gitu lah ntar suatu saat nanti aku bakalan videoin pada saat aku bersih-bersih kamar mandi. Lagian kamar mandi aku juga nggak ada apa-apanya sih teman-teman, sama aja kayak kamar mandi kalian yang pada umumnya aja sih. Oke, lanjut lagi ke videonya. Terus di sini abis disapu, lanjut aja mau aku pel ya teman-teman. Sebenarnya ini belum begitu kotor banget sih karena 2 hari yang lalu baru aku pel ya. Kan aku sehari ngepel, sehari enggak gitu. Jadi ya belum terlalu kotor banget sih. Apalagi sekarang lagi hujan. Jadi anak aku tuh nggak ini sih jarang banget main, jarang keluar ya. Jadi kan ya nggak banyak debu yang masuk atau debu yang berterbangan gitu teman-teman. Biasanya kalau abis main dari luar dia tuh suka make sendal atau sepatunya itu langsung dibawa masuk teman-teman. Makanya karena kemarin hujan jadi alhamdulillah nggak begitu kotor juga, tapi tetap aku usahain pasti aku pel sih biar nggak lengket-lengket gitu ya untuk lantainya. Lanjut, abis ngepel di daerah dalam, terus baru ngepel di daerah teras ya teman-teman. Mohon maaf kalau itu rak sepatunya berantakan karena ya itu abis dimainin gitu sama anak aku. Ini tuh sebenarnya rak sepatu yang suka ada di dalam gitu loh teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa Pak Sutu nyuruh taruh aja di luar. Padahal kalau menurut aku taruh di luar itu malahan kadang suka kecipratan air ya teman-teman kalau hujan. Soalnya kan kalau hujan itu masih suka tempias teman-teman di sini tuh di teras. Tempiasnya ya nggak banyak sih, cuma kan kalau misalnya sepatu kering kena tempiasan air juga basah gitu ya. Nanti deh insya Allah aku pengen beli rak sepatu yang tertutup. Oke lanjut lagi. Terus ini aku mau lanjut masak ya untuk makan siang. Masaknya nggak yang ribet-ribet sih, yang gampang-gampang aja. Yaitu aku bikin sop bakso, sayur sop bakso gitu.
Bumbunya seperti biasa, ini aku ulek bawang putih sama lada, terus juga dikasih kemiri sedikit aja. Terus jangan lupa dipakein irisan bawang merah dulu ya teman-teman. Nanti ditumis dulu, kalau udah setengah mateng atau setengah layu baru dimasukin sama bumbu yang tadi udah aku ulek. Nah, pada saat digongsreng kayak gini, itu tuh aromanya bakal keluar sih teman-teman, bakalan wangi banget. Pokoknya ini tuh yang menggugah selera tuh pada saat numis bumbu ini deh. Dulu pas zaman-zaman masih belajar masak, aku tuh kan kadang suka mager ya. Jadi untuk perbawangannya itu aku potong-potong doang teman-teman. Jadi aku iris-iris doang kayak mau bikin sayur bayam gitu. Tapi ya emang enak juga sih karena kan sesuai selera ya teman-teman. Tapi pas aku liatin ibu aku masak tuh ya, dia tuh selalu kalau masak sayur sop yang bening-bening gitu, pasti ada yang bahan di ini loh, yang diulek terus ditumis gini. Jadi aku ngikutin gitu teman-teman, dan emang rasanya itu jauh lebih enak sih dibandingkan sama yang diiris-iris biasa. Terus ini udah tadi ya untuk sayur sopnya. Ini aku mau goreng bawang merah sama bawang putih. Habis ini ceritanya aku mau bikin pergedel kentang gitu ya teman-teman. Terus di kompor sebelahnya ini masukin sayurannya. Sayurannya ya cuma kol sama wortel doang dan sedikit buncis. Terus tadi udah dimasukin baksonya dan udah deh tinggal dikasih perbumbuan aja. Bumbunya juga pakai garam sama kaldu doang, udah deh. Terus diicip-icip, jangan lupa koreksi rasa, dan tinggal ditungguin aja sampai semuanya itu mateng ya teman-teman. Oke, jadi ini tuh aku kompor 2 tungku nyala semua ya teman-teman. Jadi sambil nungguin sayur sopnya, di sini aku juga sekalian mau goreng-goreng bawang merah sama bawang putihnya, dan nanti dilanjut bakalan goreng kentangnya gitu. Di sini aku pertama kalinya mau bikin perkedel kentang. Biasanya aku cuma tinggal makan ya. Dan ini tuh baru pertama kali bikin sendiri, dan aku dapat resepnya itu dari video TikTok gitu. Dan alhamdulillah rasanya itu enak banget teman-teman. Ini tuh kentangnya sebelumnya udah aku cuci bersih ya. Terus ini aku potong-potong dadu, potong ukuran kecil biar nanti pada saat nguleknya itu gampang. Dan ini sayur sopnya udah mateng, langsung aja aku matiin kompornya. Terus lanjut lagi ya ke kentangnya. Ini jangan lupa buat diaduk-aduk teman-teman. Sebenarnya gorengnya nggak usah lama-lama sih, cukup sampai dia berkulit aja. Berarti itu kan menandakan dia sudah matang ya teman-teman. Karena kalau dia belum matang nanti pada saat diulek itu keras, teman-teman bisa loncat-loncatan. Kalau teman-teman pengen dikukus juga bisa sih, pokoknya bisa dikukus, bisa digoreng. Tapi kalau menurut teman-teman yang ada di TikTok katanya sih enakan digoreng gitu ya. Aku sih belum nyoba. Terus di sini aku mau ulek dulu untuk bawangnya, bawang merah sama bawang putih. Dan itu aku tambahin lada sedikit aja. Ini tuh aku nambah-nambahin sendiri sih. Sebenarnya emang nggak pakai lada juga nggak apa-apa, udah enak. Terus tadi bumbunya udah digoreng, udah diulek, ulek halus. Kentangnya juga sekarang mau aku ulek. Kalau teman-teman punya blender atau punya chopper, bisa juga di chopper atau di blender ya teman-teman. Dan itu tuh sedikit meringankan tenaga juga, dan mungkin lebih cepat juga kali ya pengolahannya, karena pada saat aku bikin perkedel ini tuh memakan waktu setengah jam sendiri untuk ngulek dan untuk ngebentuk-bentuk pergedelnya teman-teman. Tapi kalau untuk rasanya alhamdulillah enak banget teman-teman. Makanya jadi nggak nyesel walaupun waktunya panjang, apalagi ini aku di videoin ya proses pembuatannya, tapi rasanya itu enak. Jadi ya nggak apa-apa, nggak mengecewakan. Insya Allah nanti aku bakalan masak pergedel lagi lah kapan-kapan. Dan ini aku tuh padahal pakai kentang cuma setengah kilo lebih deh, kayaknya nggak ada 1 kilo. Dan jadinya banyak banget loh teman-teman, bisa sampai 1 piring gede gitu. Oh ya, dan jangan lupa dikasih perbumbuan. Di sini aku pakainya garam sama itu ya teman-teman, kaldu roiko. Dan jangan lupa dikasih telur. Telurnya 1 butir aja, nggak usah banyak-banyak. Dan di sini aku kasih tips ya teman-teman. Di sini aku pakai tepung maizena karena ini tuh buat memperkencang atau mempererat kentangnya gitu ya. Sebenarnya
Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih kalau teman-teman bisa gitu ya. Tapi karena di sini aku takutnya pada saat digoreng dia itu ngeprol atau hancur. Jadi makanya di sini aku kasih tepung maizena 1 sendok makan aja. Jadi untuk tepungnya itu opsional ya teman-teman, balik-balik lagi ke selera kalian masing-masing. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang mau ngasih tips atau saran lagi selain pakai tepung dipakein apa untuk pemula gitu, biar nggak hancur gitu ya pada saat digoreng. Soalnya ya gampang-gampang susah teman-teman kalau bikin pergedel gitu. Terus ini aku udah cuci tangan ya, dan tadi tuh tangannya udah aku olesin pakai minyak goreng dua-duanya. Dan ini aku mau ngebentuk pergedelnya dulu. Di sini caranya aku ambil adonannya 1 sendok makan, terus aku bulet-buletin teman-teman. Jadi aku nggak pakai cetakan apa-apa, cuman di pada saat ngebentuknya itu ditaruh di antara jari jempol sama jari telunjuk gitu, terus tinggal diputer-puter gitu ya teman-teman, dipipihin, diputer-puter biar ukurannya itu bulat. Kalau teman-teman mau bikin ukuran yang kotak atau segitiga atau bentuk love atau jejer genjang itu bebas, terserah sesuai selera aja. Yang penting rasanya ya teman-teman, dan juga yang penting itu pada saat digoreng itu nggak hancur. Itu sih yang bikin PR banget. Makanya di sini aku pakein tepung maizena gitu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri cara aku ngebuatnya. Kalau dirasa lengket, teman-teman bisa langsung diolesin lagi sama minyak goreng. Kalau nggak pakai minyak goreng, bisa juga pakai sarung tangan plastik, teman-teman, itu juga bisa. Dan terus ini aku pecahin telur lagi 1 butir. Ini tuh untuk olesannya gitu ya teman-teman. Jadi sebelum digoreng itu diolesin dulu pakai telur biar makin enak. Kulitnya itu biar makin berasa gitulah pokoknya. Kalau udah disiapin semua, langsung aja panasin minyak ya di wajan, dan jangan lupa dicemplunginnya itu pelan-pelan ya teman-teman, satu per satu. Dan pada saat udah dicemplungin semua, kita tuh nggak boleh langsung dibolak-balik gitu ya, atau nggak boleh dibolak-balik terlalu banyak. Cukup 1 kali aja dibaliknya, jadi dia nggak bakalan hancur gitu teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti itu. Maaf ya kalau masih amatir. Yang penting rasanya teman-teman. Dan pada saat aku makan pergedelnya ternyata enak, apalagi makannya itu sama sayur sop dan dibikin sambal kecap. Mantep banget teman-teman. Tapi untuk sambal kecapnya nggak aku videoin ya, karena kan gampang banget. Aku cuma pakai bawang merah sama cabai rawit aja terus dikecapin. Udah deh, cukup segini aja ya teman-teman video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.